Yeah, you could be the greatest, you could be the best, you could be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war, you could talk to God, go banging on his door, you could throw your hands up, you could... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang materi konsep pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Noval Aziz dengan NIM 2022 406405066. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi konsep pendidikan dasar di Indonesia. Sejarah pendidikan di Indonesia. Pada masa kolonial, pendidikan diawali oleh penjajahan dengan pendekatan penaklukan budaya dan pembentukan kader yang setia. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan, diperjuangkan oleh para pahlawan untuk membebaskan rakyat dari penjajahan dan membangun sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, pada era reformasi, perubahan pendekatan pendidikan untuk membangun masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan. Selanjutnya, pada sistem pendidikan di Indonesia saat ini terbagi menjadi 3 fase atau 3 jenjang. Yang pertama adalah jenjang pendidikan dasar, terdiri dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Selanjutnya yaitu pendidikan menengah, meliputi sekolah menengah atas dan pendidikan kejuruan. Selanjutnya ada pendidikan tinggi, universitas dan institusi teknologi sebagai fondasi penyedia ilmu, pengetahuan, dan kemajuan negara. Selanjutnya yaitu membahas tentang kurikulum. Kurikulum nasional bertujuan untuk membangun karakter, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik sesuai dengan potensi dan kebutuhan bangsa. Selanjutnya, tantangan pendidikan di Indonesia. Ada 3 tantangan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kesenjangan regional. Disparitas pendidikan antara kota dan daerah terpencil perlu diatasi dengan memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, mutu pendidikan. Peningkatan kualitas guru, fasilitas, dan metode pembelajaran untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, relevansi kurikulum. Menyesuaikan kurikulum dengan tantangan zaman untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi dengan perubahan dunia kerja. Solusi untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Peningkatan investasi pendidikan, memperluas akses dan meningkatkan pendanaan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, pengembangan kualitas guru, mendorong pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru untuk memberikan pengajaran yang lebih baik. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi, mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya adalah pengembangan sarana dan prasarana, memperbaiki dan memperluas fasilitas pendidikan termasuk perpustakaan dan laboratorium. Selanjutnya yaitu peran teknologi dalam pendidikan. Ada 3 poin dalam peran teknologi dalam pendidikan, yaitu yang pertama, pembelajaran interaktif, yang kedua, akses informasi, dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai hak dasar. Pendidikan di Indonesia dianggap sebagai hak dasar setiap warga negara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diwujudkan dalam program wajib belajar 12 tahun. Yang kedua yaitu kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan. Yang ketiga, melakukan pembaruan termasuk sistem pendidikan, pembaruan kurikulum. Yang keempat yaitu memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan. Yang kelima, melakukan pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen. Yang keenam yaitu meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Yang ketujuh, mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif. Yang kedelapan yaitu meningkatkan penguasaan dan pengembangan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi. Yang ketiga yaitu kualitas pendidikan. Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Ini melibatkan pelatihan guru, pengembangan bahan ajar, peningkatan infrastruktur pendidikan. Yang pertama yaitu investasi dalam pendidikan, yang kedua pelatihan guru, ketiga kurikulum yang relevan, keempat yaitu teknologi pendidikan, kelima penilaian yang adil dan akurat, keenam kolaborasi dengan sektor swasta dan LSM, ketujuh keterlibatan orang tua dan masyarakat, kedelapan penghapusan ketidaksetaraan pendidikan, dan yang kesembilan pengembangan pendidikan karakter, 10 evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu pendidikan inklusif. Pemerintah Indonesia mendorong pendidikan inklusif yang memberikan akses pendidikan kepada semua individu, termasuk anak-anak dengan disabilitas. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 54 menyatakan bahwa setiap anak yang cacat fisik ataupun mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan atas biaya negara untuk menjamin kehidupan sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kurikulum kewirausahaan adalah salah satu aspek inovatif dalam pendidikan Indonesia. Adalah penekanan pada kurikulum kewirausahaan. Sekolah-sekolah diharapkan untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan dan jiwa kewirausahaan pada siswa program pendidikan kewirausahaan di jenjang SMA yang diimplementasikan dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan memiliki tujuan untuk mengenalkan konsep kewirausahaan, latihan awal mengembangkan usaha, mendapatkan pengalaman praktis berwirausaha, menumbuhkan minat berwirausaha, dan mengembangkan potensi wirausaha. Kewirausahaan adalah sebuah proses dalam melakukan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang bermanfaat bagi orang lain, memberikan nilai lebih. Kata kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, wira berarti pejuang, berani, dan berwatak agung, berbudi luhur. Yang selanjutnya, penggunaan teknologi. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan integrasi teknologi dalam pendidikan, termasuk penggunaan komputer dan internet di sekolah-sekolah, mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, waktu yang digunakan untuk efisien dalam mendapatkan informasi yang diperoleh juga akurat, dapat membantu manusia dalam memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Secara umum, pengertian teknologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Manfaat pertama dari adanya teknologi adalah seseorang atau perusahaan lebih mudah dalam melakukan berbagai macam aktivitas, misalnya perusahaan yang mudah dalam memproduksi barang karena adanya mesin-mesin canggih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan adalah bagian penting dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter, moral, dan kesadaran spiritual individu. Materi pendidikan keagamaan sangat penting dalam mengembangkan nilai moral, etika, serta memahami peran agama dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam materi ini saya akan menjelaskan pentingnya pendidikan keagamaan dalam membentuk individu yang lebih baik. Yang pertama, pendidikan keagamaan. Membantu individu untuk memahami nilai etika yang mendasari agama mereka. Ini termasuk konsep seperti keadilan, kasih sayang, integritas, dan kejujuran. Dengan memahami nilai ini, individu dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam kehidupannya. Yang kedua, pendidikan agama juga memainkan peran penting dalam toleransi dan keragaman. Seperti yang kita tahu bahwa negara kita, negara Indonesia memiliki sangat beragam agama dan beragam budayanya. Dengan mempelajari pendidikan keagamaan, itu akan mengajarkan rasa toleransi, rasa saling menghormati antara satu agama dengan agama lain dan satu budaya dengan budaya lain. Nah, kenapa sih diajarin kayak gitu? Karena untuk menghindari sebuah konflik. Jadi, secara keseluruhan, pendidikan keagamaan adalah bagian integral dalam pembentukan individu yang lebih baik, masyarakat yang lebih baik, dan dunia yang lebih harmonis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan dalam masyarakat adat. Pendidikan dalam masyarakat adat adalah aspek penting dalam menjaga budaya, pengetahuan, dan tradisi yang sudah ada sejak dulu. Pendidikan ini berfokus pada nilai-nilai norma dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Dan saya akan menjelaskan poin-poin utama tentang pendidikan dalam masyarakat adat. Poin yang pertama adalah pentingnya pendidikan tradisional. Masyarakat harus menghargai dan melestarikan pengetahuan turun-temurun yang berkaitan dengan alam, budaya, dan kehidupan sehari-hari. Pendidikan tradisional ini membantu mempertahankan identitas dan keberlanjutan masyarakat adat. Yang kedua ada oral tradition. Sebagian besar pendidikan masyarakat adat bersifat lisan, seperti melalui ceramah, lagu, tarian, dan ritual lainnya. Biasanya generasi muda belajar ini dengan cara mengamati dan mendengarkan para pendahulu mereka. Yang ketiga ada peran pemimpin tradisional, seperti kepala suku, tetua adat. Nah, mereka ini memiliki peran penting di sini. Mereka adalah penjaga pengetahuan dan norma adat, dan mereka bertanggung jawab penuh untuk mengajari generasi muda. Jadi, pendidikan masyarakat adat adalah bagian yang tak terpisahkan diwarisan budaya yang berharga. Ini bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang identitas, nilai-nilai, dan hubungan yang dalam antara manusia dengan alam. Hari Senin bersih-bersih. Sang bendera berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I ain't tryna do what everybody else doing, just 'cause everybody doing what they all do. If one